Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari pitch deck kelompok kami dengan judul sendiri adalah IPB Lost and Found System, website pelaporan dan pencarian barang hilang di kampus IPB University. Oleh Nisa Amelia, Rahmadana, dan Kasifa Naila. Boleh next. Oke, jadi latar belakangnya itu sendiri, kehilangan barang itu sering terjadi di lingkungan kampus IPB University. Namun pelaporannya masih dilakukan secara informal melalui sosial media seperti X, Xmanfest IPB, akun IPB hilang dari Instagram maupun dari grup WhatsApp. Nah, akibatnya informasi itu cepat tenggelam, tidak terpusat, dan tidak terdokumentasi. Sehingga proses pencarian dan pengembalian barang itu menjadi tidak efektif. Nah, IPB Found and Lost System ini hadir sebagai pusat pelaporan resmi dan terintegrasi agar informasi kehilangan tidak hilang oleh waktu, dapat diakses seluruh sivitas akademika, serta memastikan proses pencarian dan pengembalian barang itu berjalan jelas, aman, dan terstruktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi untuk mendukung latar belakang yang sudah kami gali sebelumnya, di sini kami melakukan hasil survei dengan grafik pertama ini menunjukkan presentase riwayat kehilangan barang. Di sini menunjukkan 75% eh, para responden pernah mengalami kehilangan barang. Lalu di sini terdapat tingkat kesulitan dengan presentase 1 sampai 5, 1 tidak sulit dan 5 sangat sulit. Dan di sini menunjukkan bahwa dominan para responden kesulitan dalam mencari barang. Lalu di sini terdapat platform yang biasanya mereka jadikan untuk mencari barang yang hilang. Boleh next slide. Maka dari itu, di sini kami menawarkan solusi seperti memberikan beberapa fitur yang dimana admin sebagai pusat verifikasi. Jadi di sini admin dapat mencatat tiap barang ke sistem dan dapat mengembalikannya ke pemilik yang kehilangan. Lalu kedua, terdapat sistem tiketing digital. Jadi mahasiswa dapat mengajukan tiket saat menemukan ataupun kehilangan barang. Lalu yang ketiga, di sini juga ada tempat penitipan dan pengambilan barang. Jadi agar lebih terstruktur, kami akan memberikan hanya admin yang dapat menerima barang tersebut sehingga tinggal user saja yang dapat mengambil barang mereka setelah melakukan tiketing. Next. Baik, selanjutnya ada manfaat utama bagi user dan stakeholder. Jadi yang pertama itu bagi usernya, ini dari mahasiswa dan sivitas IPB. Jadi yang pertama dia itu informasinya tidak hilang oleh waktu. Jadi laporan barang tersimpan permanen, tidak tenggelam seperti di media sosial. Yang kedua, akses satu pintu yang jelas. Jadi dia itu tidak perlu bertanya ke banyak pihak, cukup satu sistem resmi aja. Yang ketiga, status barang itu transparan. Jadi proses pencarian dan pengembalian dapat dipantau secara real time. Yang keempat, keamanan dan kepastian kepemilikan. Ada verifikasi dari admin yang mengurangi resiko salah klaim dan penipuan. Lalu, bagi stakeholder, ini untuk IPB dan pengelola website-nya nanti, itu ada pusat data lost and found yang terintegrasi. Jadi seluruh laporan terdokumentasi dan mudah ditelusuri. Lalu yang kedua ada alur kerja lebih tertib dan efisien. Dia itu mengurangi kebingungan penemu, satpam, dan staf kampus. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan institusi. Hal ini menunjukkan IPB peduli pada keamanan dan kenyamanan sivitas. Yang keempat, dasar pengambilan keputusan. Data dapat digunakan untuk evaluasi lokasi rawan kehilangan dan perbaikan sistem kampus. Selanjutnya, ada rencana implementasi. Jadi yang pertama itu ada aktor sistemnya.
Aktor sistem itu apa? Jadi di sistem IPB Lost and Found, sistem melibatkan dua aktor utama yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda sesuai dengan alur bisnis sistem. Yang pertama ada usernya atau mahasiswa dan atau sivitas IPB tadi. Jadi nanti di websitenya mereka bisa ngapain aja. Yang pertama mereka itu bisa melaporkan barang yang hilang. Jadi kalau misalnya kita kehilangan barang, kita bisa melaporkan di website itu. Lalu yang kedua, kalau misalnya kita buka website itu sebagai user, kita bisa melihat status laporan. Jadi misalnya barang itu masih statusnya hilang atau barang itu statusnya disimpan atau pelapor atau tiket itu sudah selesai. Terus yang ketiga, itu kita bisa mencari barang temuan. Jadi nanti kita bisa melihat di website itu barang apa aja sih yang hilang dan belum diambil. Lalu kita juga bisa mengonfirmasi kepemilikan. Ini kalau misalnya nanti kita mau ngambil barang, misalnya di website ada barang kita yang ketemu, terus kita ajukan itu punya kita dan kita tuh bisa konfirmasi kalau itu tuh punya kita itu. Lalu dari sisi admin, untuk petugas lost and found-nya, kita itu bisa verifikasi laporan. Jadi kalau misalnya ada yang kehilangan, bisa kita verifikasi, terus kita bisa input barang temuan. Jadi misalnya ada yang nemu barang, terus dikasih ke admin, nanti sama admin bisa diposting langsung ke websitenya. Terus admin juga bisa mencocokkan lost and found. Jadi misalnya ada yang ngelaporin kehilangan barang, terus ada yang nemuin barangnya, nanti kita cocokin barang ini cocok nggak sama laporan yang kehilangan gitu. Terus admin juga bisa mengelola status dan penitipan. Jadi kalau misalnya barang itu belum punya pemiliknya, sama admin masih bisa disimpenin dulu. Terus juga admin bisa ngelola status, jadi status dari barang di website itu bisa diganti antara dia udah ditemukan, antara dia masih kehilangan, udah diambil atau masih ada di apa istilahnya masih disimpenin sama adminnya. Terus admin juga bisa mengirim notifikasi. Jadi adminnya itu bisa ngasih tahu sama orang yang kehilangan barang, misalnya mengirim pesan by email dan nanti bakal ada konfirmasi juga bener nggak itu barangnya punya dia atau tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.